Yo halo, kali ini saya mau bahas sebuah handphone yang unik, inovatif, dan memanfaatkan sumber daya alam. Ya, jadi ini adalah handphone dari merek Samsung. Mungkin kalau baru lihat sekilas, bakal nganggep ini cuma sekedar handphone jadul atau feature phone biasa. Tapi ada sebuah fitur yang bikin handphone ini kelihatan menarik, yaitu sebuah panel surya yang nempel di belakang bodi handphone ini. Jadi sekitar tahun 2009, Samsung coba bikin gebrakan dengan merilis handphone Samsung S1107 atau sering juga disebut Samsung Crest Solar, sebuah handphone sederhana yang punya panel surya di bagian belakang untuk mengisi daya baterainya lewat sinar matahari. Unik banget kan? Handphone ini pakai desain candy bar yang umum waktu itu. Bahannya plastik yang cukup solid, dimensinya juga kecil, nggak terlalu berat, tapi lumayan tebal ya. Secara tampilannya juga memang sederhana banget. Bagian depannya ini ada layar 1,52 inch, atasnya ada earpiece, tulisan solar, dan bawahnya ada tulisan Samsung sama tombol-tombol keypad alphanumerik T9. Di sisi bawahnya ada lubang gantungan dan mikrofon. Sisi kirinya ada satu lubang untuk rame-rame ya, buat ngecas, headset, dan untuk semacam servisnya gitu. Terus di sisi atas ada lampu, dan sisi kanannya ini kosong. Kalau di bagian belakangnya ini hampir full sama komponen atau area panel suryanya. Paling ada tambahan tulisan Samsung sama logo dan tulisan solar. Nah, bagian belakangnya ini masih bisa dibuka ya. Ini kelihatan untuk back covernya cukup tebel ya, dan ada sebuah konektornya juga. Terus di sini ada tempat untuk baterainya, slot mini SIM, sama keterangan model, serial number, dan ternyata handphone ini dibuat langsung di Korea loh. By the way, di sini segelnya kelihatan masih nempel ya. Semoga aja emang belum pernah dibongkar nih. Kayaknya handphone ini kurang begitu populer ya di sini. Soalnya di tahun-tahun rilisnya, dibanding Samsung, kayaknya lebih terkenal handphone-handphone dari merek Nokia, Sony Ericsson, dan Motorola. Tapi untuk sekarang, handphone ini jadi cukup langka. Kalaupun ada yang jual itu harganya lumayan loh. Padahal ini handphone dulunya termasuk murah, cuma 600 sampai 700 ribuan rupiah. Nah, untungnya saya dapat handphone ini dari shopping. Harganya itu cuma 100 ribuan aja. Dengan kondisi bekas, batangan, dan nggak mulus-mulus banget ya kelihatannya. Tapi kata penjualnya sih masih bisa nyala. Cuma nggak dikasih baterainya nih. Gimana mau ngetesnya ya? Nah, saya jadi ingat pernah juga bahas handphone jadul Samsung yang modelnya candy bar kayak gini, yaitu Samsung SCH S299. Jadi penasaran apakah sama ya baterainya? Semoga aja cocok gitu kan. By the way, untuk kapasitas baterai aslinya sih cuma 800 mAh. Nah, ternyata muat nih, bisa kepasang. Oke, saatnya coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan utama dari Samsung S1107. Untuk layar di handphone ini ternyata udah berwarna ya, walaupun masih pakai tipe layar CSTM. Untuk tampilan menunya ini juga lumayan menarik ya. Modelnya grid 3x3 dengan icon-icon yang familiar banget buat handphone-handphone Samsung sampai smartphone Android-nya. Terus kelihatannya emang simple banget nih. Fitur-fiturnya mungkin nggak begitu banyak ya. Tapi sebelum itu, saya penasaran banget nih sama panel suryanya. Apakah masih bisa bekerja dan beneran bisa ngisi baterai? Sekarang sekitar jam 12 siang bolong ya. Dimana matahari lagi terik-teriknya nih. Panas banget. Dan ini waktu yang tepat buat ngecas si Samsung yang punya solar panel ini. Apakah beneran bisa? Dan untuk kondisinya sekarang baterainya ada di 3 bar ya. Oke, kita coba jemur aja di sini. Berlama-lama kemudian. Oke, jadi ini udah saya jemur ya, sekitar 1 jam. Coba dilihat. Untuk baterainya sih indikatornya masih 3 bar. Nggak nambah ya untuk indikatornya. Ya tapi mungkin nambah sih, nggak kerasa kali ya. Yang ada handphone ini malah panas, dan untuk tampilan layarnya ini kayak agak memudar gitu sih. Nah, kalau posisinya lagi dijemur atau setidaknya terkena sinar matahari, nanti di bagian indikator baterai itu bakalan muncul icon
kayak sinar matahari gitu ya, warna kuning. Nah, panel surya itu menggunakan teknologi photovoltaic cell yang mirip dengan solar panel pada umumnya. Cuma di sini ukurannya kecil. Pas kena sinar matahari, panel surya menghasilkan arus listrik DC yang kemudian dipakai untuk mengisi baterai. Ya, walaupun fitur ini bekerja dan bisa mengisi baterainya, tapi konsepnya itu dia bukan yang benar-benar dijemur buat ngecas baterainya sampai penuh. Karena panelnya ini kecil, pengisian baterainya ini lama banget. Makanya dari info resminya pun, handphone ini tuh bisa dicas pakai panel surya selama 1 jam. Dan itu cuma bisa dipakai buat nelepon sekitar 10 menit aja. Dan nggak boleh terus-terusan dijemur dalam jangka waktu yang lama. Makanya ada dampaknya kan kayak saya tadi tuh. Jadi panelnya ini lebih berfungsi sebagai emergency backup aja, bukan pengganti charger utama. Tapi oke lah, bisa buat jaga-jaga kalau lagi di luar, baterainya mau habis dan mendesak mau dipakai gitu ya. Kalau untuk fitur lainnya, jujur aja nggak terlalu yang wah banget. Paling ada buat kalkulator, kalender, timer, alarm, dan ada senternya yang nggak begitu terang sih. Untuk radionya juga ada, cuma harus pakai headset nih untuk hidupinnya. Dan headsetnya itu khusus ya, jadi susah. Terus untuk gamenya, dari bawaan dikasih 2. Ada game Sudoku yang bikin pualeng, dan ada game cricket yang susah dimaininnya. Tapi untuk daftar gamenya ini kayaknya nggak bisa ditambah lagi ya. Soalnya nggak ada file manager, nggak support microSD, dan nggak bisa buat browsing juga. Terus fitur multimedianya pun terbatas, kayak pemutar musik, video, bahkan kameranya aja nggak ada. Jadi bener-bener handphone basic banget buat telepon dan SMS. By the way, ngomongin SMS, untuk keypadnya ini cukup empuk dan menonjol ya. Cuma di unit saya ini ada beberapa tombol yang keras gitu, mungkin kemakan usia kali. Dan sayangnya lagi, di unit saya ini sinyalnya nggak keluar. Kemungkinan IMEI-nya nggak kedaftar ya. Kalau ada yang bilang karena jaringannya masih 2G, harusnya kalau IMEI nggak bermasalah tetap bisa muncul kok sinyalnya. Ya, walaupun sekarang udah nggak relevan buat dipakai sehari-hari, handphone ini tetap jadi bagian menarik dari sejarah perkembangan handphone. Jadi patut dikoleksi nih bagi para kolektor handphone jadul. Samsung S1107 ini bukan sekedar handphone jadul biasa, tapi juga bukti kalau Samsung dulu cukup berani bereksperimen. Dengan panel surya di belakang, dia menawarkan solusi keren buat pengguna yang sering berpergian tanpa colokan listrik. Sayangnya teknologi kayak gini udah nggak terus dikembangkan ya, setelah Samsung coba menerapkan lagi di handphone Samsung S7550. Terus merek lain kayak LG GD510 dan beberapa handphone konsep dari pabrikan lainnya. Mungkin ada beberapa alasan ya kenapa teknologi kayak gini nggak dikembangkan lagi. Kalau menurut kalian gimana? Coba kita sharing di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone unik dan inovatif yang bisa dicas pakai sinar matahari, yaitu Samsung S1107. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.